Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Renang Sukma di Keliling Banjarbaru. Aduh, suatu kehormatan bisa bertemu dengan beliau ini. Jadi beliau ini pemilik dari Raja Soto ya, Raja Soto. Produknya itu soto Betawi bang ya. Lokasinya persis di bundaran YPK. Jadi usaha soto ini sebenarnya hadiah beliau untuk sang istri ceritanya. Bang, ya. Kenapa jadi memilih soto Betawi? Ya, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, pernah punya usaha di daerah Jabodetabek, Jakarta. Suka makan kuliner, suka jalan-jalan, jajan. Habis itu enak ngerasain soto Betawi. Coba-cobalah sekalian makan. Kesukaan juga nih ada tongseng di sini mas. Alhamdulillah pada saat keliling makan ya macam-macam lah, segala tongseng, segala soto Betawi. Alhamdulillah rasanya ya enak, pengen jalan-jalan makan gitu ya. Tapi namanya jiwa usaha. Alhamdulillah. Kalau kepikiran pengen usaha terus ya. Lihat apa mau dibikin usaha. Ya. Betul. Apalagi dengan ciri khas kita sendiri mas. Dengan rasanya, habis itu kualitasnya, dengan produk yang kita tester. Karena dengan kita kuliner tadi ya. Alhamdulillah kita produk itu terus review terus, perbaiki terus sampai alhamdulillah sekarang dengan pelanggan yang alhamdulillah terus meningkat. Betul. Jadi memang soto Betawinya Bang Ajis atau Raja Soto itu tadi recommended banget bro. Harus datangin ke tempat ini. Menurut abang, seberapa penting pelaku UKM itu untuk mengelola sistem atau menciptakan sebuah sistem dalam usahanya? Karena kan kebanyakan para pelaku UKM itu mereka taunya dagang tapi gak berusaha untuk menciptakan sistem. Betul. Nah, menurut abang seberapa penting? Alhamdulillah dengan perjalanan usaha sebenarnya kita tuh harus menguasai dulu mas. Sebelum kita terjun usaha pun kita harus tahu nih, kita punya usaha ini benar-benar harus kita geluti dengan penuh. Jadi dengan semangatnya, dengan tujuannya, dari awal sampai akhir itu harus dijalanin terus. Dari awal sampai akhir itu harus punya goal. Jadi dengan kesabaran, dengan penuh teknik dan lain sebagainya, pintar menganalisa, pintar belajar. Intinya di situ. Terus belajar dan belajar. Gak cuman omset jualan gitu ya. Namanya orang usaha. Kalau dibilang pengusaha atau berbisnis itu, ya benar-benar digali itu tuh untuk apa? Kalau kita pengen jualan, pengen dagang atau usaha, niatkan untuk cari omset atau cari kita harus tembus omset sekian, pendapatan kita harus sekian, itu susah. Karena mental orang usaha dan pembisnis ini sangat beda. Kita harus punya track record sendiri untuk mencari caranya untuk lebih berkembang. Nah, entah itu di finansial, entah itu di manajemen, caranya kita untuk mengembangkan bisnis, bikin cabang lagi atau bikin mengembangkan lagi di situ. Alhamdulillah pada saat ini kami sudah mereview seperti market fit dulu. Jadi dari awal diusahakan kita market fit karena kita mencoba tester seseorang itu tuh dengan lidah yang berbeda-beda. Tidak bisa kita ego dengan tester kita seperti ini, pelanggan seperti apa, itu sangat beda. Kita harus menguasai itu. Jadi yang saya tangkap tadi begini ya bang. Jadi ternyata antara pedagang dengan pebisnis itu berbeda ya. Sangat berbeda ya. Jadi kalau pedagang dia hanya memikirkan omset. Tapi kalau jualan aja. Tapi kalau pedagang menciptakan sebuah sistem bisnis, dia akan menjadi pebisnis gitu ya. Bisnis. Nanti mikir punya karyawan, mikir punya manajemen sendiri.
pengen punya sistem sendiri dikelola tanpa nanti suatu saat berkembang tim yang bekerja, bukan dia sendiri. Makanya itu teamwork, ya kan itu. Bang, makna sukses menurut abang seperti apa? Makna sukses menurut saya, sukses itu terletak pada rasa syukur, dimana apa pencapaian kita hari ini kita merasakan lebih dari yang kemarin, itu sudah namanya sukses. Tapi kalau bagi pembisnis, kita punya goal sendiri, punya goal setting, benar. Jadi kita punya track record yang harus kita capai untuk mendapatkan sesuatu hal tersebut. Contoh, kita pengen punya 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang. Nah, tambah lagi, itu suksesnya bisa diikat dari situ atau bisa disebutkan dari situ. Bisa jadi diambil dari tingkat dia punya aset atau punya pendapatan atau punya merasakan punya tim leader yang kuat. Nah, di situ bisa jadi. Betul. Tapi kembali lagi, harus jangan lupa bersyukur. Nah, itu poin pentingnya itu tadi poin ya. pentingnya, Apapun yang kita miliki, bersyukur. Bersyukur. Kayak apa Hubungan Banjarbaru, mantap loh si Dene. Nah, itu sedikit ilmu yang beliau bagikan kepada kita ini. Terima kasih Bang Ajis sudah mau berbagi. Semoga usahanya lancar, diberikan kesehatan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sekian bincang-bincang kita bersama Bang Ajis. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.